Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangan, Bapak Toyib Mas Huri SPD MM, para Bapak Ibu Guru, staf karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Karangan, siswa-siswi SMA Negeri 1 Karangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi ini telah mempertemukan kita di majelis yang insya Allah penuh dengan berkah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Salawat salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah untuk kita semua, panutan kesayangan datang guru panjenengan, dengan harapan mugi-mugi kula panjenengan sedaya estu taaken kalebet umat panjenenganipun sing bener-bener berhak nampi syafaat min jannatin yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, saat ini kita merayakan 2 hari besar, yaitu peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperingati Hari Santri yang dua-duanya tidak pas pada tanggalnya. Dan Kanjeng Nabi niku lahir wonten ing kalih 12 Mulud 12 Rabiul Awal, sudah lewat rodok suwi. Hari Santri nggih sampun kliwat. Layaknya kita melihat dan mengalami apa yang terjadi di lingkungan kula panjenengan. Sing elek nyelamati bayi niku mesti mundur biasa. Dilek teloni bayi niku bayi wis umur 4 sasi. Mitoni bayi niku bayi wis umur 8 sasi niku lagi ditoni. Niki kanggo maksud bayi niku lampah kok nek nglameti bayi mesti mundur. Cek lari-lari niku lek duwe kekarepan kena disemayani. Itu karo nyelameti wong mati. Nek nyelameti wong mati niku mitung dina ya mesti malam 7 nih. 40 malam 40 memang disegerakan. Karena apa? Kajate wong niku bukan luwih nemen. Yang dikirim yang mantang gitu. Jadi beda ketika kita masuk ke dunia dan ketika kita meninggalkan dunia. Karena apa? Karena ketika kita lahir ke dunia, ini penuh dengan kegembiraan. Seperti hanya lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada merupakan a'zamun ni'am, agung-agungnya nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, dan beliaulah, ya berkat beliaulah kita semua ada, berkat beliaulah dunia ini ada, berkat beliau ada surga, ada neraka. Karena semuanya itu tercipta dari Nur Muhammad. Maka sebelum Allah menjadikan bumi dan langit, sudah ada di arsy Allah tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jauh sebelum dunia ini diciptakan, sementara di arsy-Nya Allah sudah ada 2 kalimat yang berkhasiat hebat itu tadi.
Nabiullah Adam alaihi salam ketika di surga berdoa dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi haqqi Muhammadin, itulah apa yang disampaikan Nabi Adam lalu berdoa. Maka lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikategorikan oleh para ulama adalah a'zamun ni'am, besar-besarnya, paling besarnya nikmat. Maka dari itulah lahirnya Rasulullah yang diperingati, bukan wafatnya Rasulullah yang diperingati. Karena kelahiran bayi cenderung mengarah kepada kesenangan. Nalikanipun sang ibu melahirkan bayi, semuanya pada seneng. Nalika ibu niku babaran, bojone sing mau ngerokok nang jaba metenteng-metenteng, langsung rokok ini pateni, saking senengnya. Bayi yang lahir dalam keadaan menangis, sementara orang-orang yang ada di sekelilingnya sama tersenyum dan tertawa. Waladatka ummuka ya ibna Adam baghiyah wan nasu haulaka yadhakuna surura. Kau dilahirkan wahai anak cucu Adam dalam keadaan menangis, sementara orang-orang di sekeliling kamu semuanya pada gembira. Fajihad li nafsika an takuna idza bakau, maka berjuanglah, jihadlah, bersungguh-sungguhlah, kumpul ngamal sing saake-ake. Fajihad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Kumpulkan amal-amal baik sebanyak-banyaknya. Karena apa? Di saat kamu meninggalkan dunia ini, maka keadaan akan terbalik. Genti sampeyan sing guyu, genti kula panjenengan sing tersenyum yang bergembira, sementara orang-orang di sekeliling kita pada menangis. Ketika kita lahir, kita yang nangis, orang di sekeliling kita semuanya tertawa. Dan usahakan ketika kita meninggal nanti, kita yang tertawa, sementara orang-orang di sekeliling kita pada menangis. Kita tertawa karena kita mendapatkan nikmat di sisi Allah, karena terlalu banyak amal kebaikan yang kita lakukan. Orang-orang di sekeliling menangis karena merasa kehilangan, ditinggalkan oleh kita. Berarti kita termasuk orang yang baik. Jangan sampai kita meninggal, orang-orang di sekeliling kita mengucapkan alhamdulillah, karena nopo peleme aman, krono rambutane aman, krono pitikne aman. Disitulah maka kelahiran Rasulullah termasuk paling besarnya nikmat dan yang selalu diperingati. Karena apa? Kematian Rasulullah adalah a'zamul masaib. Karena kematian Rasulullah termasuk musibah yang paling besar. Kenapa para ulama yang diperingati adalah hari wafatnya, sehingga ada haul, bukan hari kelahirannya? Karena pada waktu kelahirannya belum nampak. Nalika kula panjenengan lahir, sapa ngerti Pak Thoyib biyen lahir dadi kepala sekolah, kan ndak ono sing ngerti. Nggih. Sinten ngerti Pak Nur Hadi lahir biyen terus dadi ngene kan ya ora ngerti. Sinten sing ngertos Bu Guru, Pak Guru ketika lahir akan menjadi guru, kan tidak ada yang tahu. Maka kelahiran beliau belum diketahui maziyah atau keistimewaannya. Sementara yang diperingati adalah hari kematiannya. Haul, yang ada haul adalah orang-orang yang baik. Jadi gak ono maling diselamat di hauli, gak ada. Jadi yang banyak di hauli adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang meninggal jasa-jasa besar. Maka ketika kita ditinggalkan, kita adalah orang-orang yang susah karena merasa kehilangan orang yang baik itu tadi. Dan kita dituntut untuk mengenang jasa-jasa beliau semasa hidupnya, apa yang pernah dilakukan. Maka disitulah kita akan meniru supaya kita berhasil seperti beliau semua itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah termasuk kenapa yang diperingati ada hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Layaknya sebuah peringatan
kita dituntut untuk selalu mengingat. Karena apa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu ingat jasa-jasa pahlawannya. Kenapa orang-orang sekarang ini merongrong NKRI? Karena mereka tidak menghargai jasa-jasa pahlawan atau melupakan begitu saja perjuangan para pahlawan-pahlawan mereka. Maka beliau-beliau yang telah menyusun lagu kebangsaan patut kita kasih apresiasi yang luar biasa. Bagaimana di sana ada kata-kata bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan hanya badan saja yang kita perbaiki, tapi jiwa kita juga harus kita perbaiki. Luar biasa. Makanya kadang-kadang peringatan Maulid ini bermacam-macam caranya. Ada yang model pakai berjanjian, ingkungan, ambengan, cukup, mari ngoten buyan. Ente sing model tibaan, kadang-kadang wonten sing model pengajian. Lu kadang-kadang untuk memeriahkan dan memperingati hari Maulid Nabi diadakan jalan santai dan senam aerobik. Tapi gak nyambung gitu Kita gak nyambung, tapi karena apa? Kita husnuzon saja, biarkan mereka seperti itu. Yang jelas dia masih ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tujuannya adalah satu, supaya sehat. Karena di dalam jiwa atau dalam raga yang sehat nanti juga akan menelurkan jiwa yang sehat. Jadi ini Pak Guru biyen mensanain korporis anu ngoten niku. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini luar biasa. Jadi wong sing ngarang lagu kebangsaan itu luar biasa. Karena untuk apa? Untuk kesetiaan kita kepada NKRI. Bagaimana janji kita kepada negara ini tertera di dalam lagu Padamu Negeri. Untuk menjaga kesatuan dan kesatuan negara ini diterapkan di dalam satu nusa, satu bangsa. Dan ini yang sekarang ini dilupakan oleh siswa-siswa kita. Jadi akeh arek pelajar niku sing gak apal lagu kebangsaan, gak apal lagu Padamu Negeri, gak apal lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Apale nopo? Sing penting cukup, sing penting iku ono malih Joko Tingkir mobil dawet bareng. Itu yang dihafalkan oleh anak-anak kita. Maka untuk menanamkan kesetiaan kepada NKRI, cek tembe Indonesia ini menjadi negara yang badatun thayyibah wa rabbul ghafur. Maka sejak dini tanamkan lagu kebangsaan itu, tanamkan lagu-lagu yang meriwayatkan sejarah berdirinya NKRI. Masya Allah, ini luar biasa bagus. Jangan kita hanya mengedepankan misalnya teknologinya saja, komputernya saja. Lagi pinter komputer yang modelnya jadi hacker dia ruwet ya Pak. Dia ribet nih ngomongnya. Dan maka disinilah kita walaupun setahun sekali kita memperingati hari lahirnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diajak untuk selalu mengingat beliau. Kita diajak untuk selalu menyebut nama beliau. Karena dari sering mengingat dan menyebut beliau, maka nanti akan tumbuh rasa cinta dan sayang kepada beliau, walaupun kita belum pernah tahu dan kenal siapa Muhammad itu. Karena kita hidup di Trenggalek, sementara Kanjeng Nabi di Madinah, sementara Rasulullah di Makkah. Rasulullah 1400 sekian tahun yang lalu, kita jaraknya terlalu panjang. Kita belum pernah melihat Rasulullah, apalagi mengenal Rasulullah. Boro-boro weruh kuburane mawon dereng ngertos. Ini bagaimana kita rasa cinta kepada beliau kita tanamkan. Bagaimana kita bisa menumbuhkan di hati kita cinta kepada beliau sementara roh ae durung, padahal jari arek-arek enom niku tak kenal maka tak sayang. Lah di sini kan bertentangan. Tapi kita patut bersyukur kepada Allah, kita patut bersyukur kepada Rasulullah. Karena apa? Walaupun kita belum pernah melihat Rasulullah, belum pernah mengenal Rasulullah, ternyata kita diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu menumbuhkan rasa cinta di hati kita. Dengan cara apa? Kita sering membaca sholawat, sering menyebut dan mengingat nama beliau. Kalau kita ingin dikatakan orang yang cinta kepada Allah,
maka seringlah menyebut dan mengingat Allah. Kalau kita itu ingin dikatakan orang yang cinta kepada Rasulullah, maka seringlah ingat dan menyebut nama Rasulullah. Dengan cara apa? Mengumandangkan sholawat. Sholawat yang sekian macam banyaknya. Ada sholawat munjiat, ada sholawat Jibril, ada sholawat Tibil Bulu, ada sholawat Maryah dan macam-macam. Itu selalu kita kumandangkan. Yang sekarang itu banyak dikumandangkan di mana-mana adalah sholawat Jibril. Yang sekedar penak dilagokno, gimana ngereng seke. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Bapak Ibu guru, siswi SMA Negeri 1 Karangan yang dimuliakan oleh Allah. Saya lupa dulu juga. Begitulah tadi ketika kita itu sering mengingat Allah, sering menyebut nama Allah, nanti akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Sering mengingat Rasulullah, sering menyebut nama Rasulullah, maka kita akan tumbuh cinta kepada Rasulullah. Dan kalau kita itu sering membaca sholawat, insya Allah negara ini aman. Karena apa sih Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dawakan fil ardi amanan. Di dunia ini ada 2 keamanan. Sing iso dadekno dunya niki tentrem, iso dadekno dunya niki aman, ada 2 kata Sayyidina Umar. Rufi al-awwal wa baqiya tsani. Sing pertama itu wis gak ono, sing ono sing arek nomor 2. Fa'amal awal mawujuduhu sallallahu alaihi wasallam bainan nas. Yang pertama yang sudah tidak ada, yaitu wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kita. Kok ngandune kisi orang Kanjeng Nabi, insya Allah aman. Kok nang gale kok kanjenge karibasane iki. Ono Kanjeng Nabi, gak ganjil terus begini kok. Gini. Dunia ini sing garing aman apa Rasulullah yang pertama. Sementara Rasulullah sudah tidak ada. Karena janji Allah,
wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah gak bakal nyiksa menungso, Allah gak bakal nyiksa makhluke selagi ini awakmu Muhammad sing nek kono. Sementara jasadnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah sudah tidak ada. Nah, untuk mengumandangkan, untuk menghadirkan Rasulullah, maka kita selalu membaca sholawat. Kenapa kita itu ketika serakal kita berdiri? Karena secara makna, secara secara maknanya istilahnya kita itu menghadirkan Rasulullah, hormat kehadiran Rasulullah. Maka di sana ada asyraqal badru. Kanjeng Nabi sudah nampak asyraqal badru yang bagaikan bulan purnama, sudah nampak, sudah lahir. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur, dikelilingi oleh bulan-bulan yang lain, dikelilingi oleh bintang-bintang yang lain. Nah, itulah Rasulullah. Semakin dekat, semakin dipanggil namanya. Semakin dekat bisa kita ajak bicara, anta syamsul, anta badrun. Maka mustahil ketika orang tidak ada dipanggil kamu, tidak mungkin. Karena orangnya belum nampak. Kalau sudah nampak maka bisa kita katakan kamu kesini, bisa. Kalau suami sudah dekat, semakin dekat, maka kamu akan bilang, akan menjadi nama yang dipanggil. Maka memanggil nama ini adalah nama yang panggilan yang sangat mesra daripada dipanggil mas, daripada dipanggil yang macam itu. Nah, itu lebih mengesankan dipanggil langsung namanya. Maka di sana ada ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Rafiq. Inilah kita menghadirkan Rasulullah. Semoga kita mengumandangkan sholawat ini cara mana kita menghadirkan Rasulullah dan akan menyelamatkan keluarga kita tercinta tergalak dari mara bahaya. Amin Allahumma amin. Yang kedua yang untuk menjadikan dunia ini aman, wal istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam Al-Qur'an Allah berjanji wa ma kana mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa makhluknya selagi ini manungsa wahum yastaghfirun, selagi ini manungsa niku makhluk niku sing gelem istighfar jaluk sepuro nang Gusti Allah. Kita mulai dari diri kita sendiri. Marilah kita kembali kepada Allah, tobat kepada Allah. Kita bangun diri kita dan keluarga kita, lingkungan kita untuk kembali kepada Allah, taubatan nasuha. Maka nanti akan mengembang kepada lingkungan yang lebih luas dan yang lebih luas, dan semoga orang-orang di atas kita sana semuanya gelem tobat. Apa Indonesia kok sing kakek musibah mergono kok sambu banyak masih banyak sambu berkeliaran, dan mereka tidak pernah istighfar kepada Allah, tidak pernah tobat kepada Allah. Ini menjelang pilkada, ini menjelang pemilu 2024, maka waspadalah. Karena nanti apa? Akan banyak orang-orang membawa dan mengatasnamakan agama hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Maka kita harus selalu waspada dengan keadaan di sekeliling kita. Kamu semua sebagai pelajar, harapan besar dari kami yang sudah tua, Pak Nur Hadi, orang sak terusé mengabdi di SMA Negeri 1 Karangan. Pak Toyib semanten mugi. Maka api eleke SMA Negeri 1 Karangan ini tergantung di pundak-pundak Anda sekalian. Api eleke galek tergantung di pundak-pundak kamu sekalian. Api eleke negara apa kata kamu sekalian semua. Karena subhanul yaum rijalul hot, pemuda-pemuda sekarang adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Arifin orang terus jadi bupati, Arifin bakal lengser jadi bupati. Kamulah nanti yang akan menjadi calon penerus Arifin itu semua. Dan kamu perempuan yang akan menjadi calon penerus Khofifah Indar Parawansa, Sri Kandi di masa yang akan datang. Maka bekalilah diri Anda dengan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan ilmu kamu akan bisa menggenggam dunia ini. Karena dengan ilmu kamu akan bisa meraih kesuksesan di akhirat. Dengan ilmu pula lah kamu akan sukses dunia dan akhirat. Man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa
fa'alaihi bil alim wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengen sukses dunyane ilmu bekali, pengen sukses akhirate ilmu bekali, pengen sukses dunia lan akhirat ilmu bekali. Maka mustahil orang bodoh akan menjadi pemuka agama, orang bodoh menjadi kepala sekolah, tidak akan terjadi. Makanya sampai harapan dari kami semua, maka bekalilah dan telateno sekeras apapun didikan oleh guru-gurumu, jangan lari dari situ, jangan lari, jangan meninggalkan kerasnya didikan atau ketatnya aturan di sekolahmu. Karena apa? Kalau kamu lari, nanti kamu akan istilahnya tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Isbir ala murid jafa min muallimi fa inna rusuba ilmi fi nafarati. Bersabarlah, seperti apapun, sekeras apapun didikan guru-gurumu semua. Sabar. Jadi kita tuntutannya awal dia jadi murid itu sabar. Fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Kalau kamu nanti lari dari situ, menghindar dari kekerasan itu, menghindar dari ketatnya aturan itu, maka kegagalanlah yang kamu dapatkan. Wa man lam yadhur ta'allumi sa'atan tajar adzul jahli tullah hayati. Golek ilmu kudu rekoso. Golek ilmu kudu rekoso, masih udan kaya ngono pancet bujal. Gitu. Masih abang ngatu ya pada ngadep kudu rekoso. Karena apa? Karena kita tidak sabar dengan kepedihan, kepahitan itu, tajar al-dhurila jahlitul hayati, maka selama hidup kamu akan bergelut dan menelan kebodohan. Nah ini fa innal fata may yaquluha anada, karena yang dinamakan pemuda, mereka yang mau menunjukkan inilah saya. Mampu menunjukkan inilah saya. Inilah saya. Mboten niku jenenge wong temenan iku. Laisal fata may yaqulu kana abi, bukanlah seorang pemuda mereka yang hanya berkata bapak dulu jadi bupati, ke dapur itu jadi apa? Lah ini pemuda tenan lha iki. Lha ngoten mangane iki, untuk keberhasilan itu hayatul fatawallahi bil ilmi wat tuqa, idza lam yakuna la ibara li dzatihi. Pemuda bisa dikatakan hidup maka kalau dia berbekal dua, yaitu sifat takwa dan ilmu. Kalau dua ini disampingkan, maka dia bagaikan bangkai yang berkeliaran di dunia ini. Semoga kita semua bukan termasuk badang-badang sing keluyuran nang dunya, bukan termasuk maesang sing keluyuran nang dunya sing akhirnya medeni wong liwat. Ini maka jadilah orang yang terbaik. Jadilah orang yang terbaik di antara yang baik, seperti harapan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, seperti motomu tadi itu, mantap berkarya. Jadilah pemuda yang inspiratif istilahnya. Itu penting. Jadi kreatif ngoten niku. Terus mau diene lomba barang ngoten niku. Itu dalam rangka supaya kami menjadi orang-orang yang kreatif, jadi wong sing inspiratif, yang bisa menyemangati diri sendiri dan orang lain di sekeliling kita. Jangan jadi pemuda yang gelimbosi. Karena apa? Karena harapan kami semua hanya tertumpu kepada panjenengan kabeh cantong-cantong itu. Kalau diguda, aja mek guda tutup ngalor ngidul. Napa malih gasaan ngalor ngidul, pertempuran antara perguruan. Iki wis garapan nopo ngono. Maka bekalilah Anda dengan ilmu semua. Insya Allah guru-guru panjenengan tidak akan menyasarkan panjenengan kabeh. Ora ono ceritane guru didik murid kok dadi wong elek ora ono. Insya Allah pengine dadi wong apik kabeh. Lho ngoten niku yang mendorong keberhasilan kita adalah para guru-guru kita. Sementara kita ketika sudah berhasil, kita melupakan jasa-jasa beliau semua. Itulah kita yang sebagai murid yang munafik sebenarnya. Ribet. Jadi gue bekas guru kubian, nah ribet ya, bekas guru ribet ya. Tidak ada mantan guru, tidak ada. Selamanya kalau guru tetap guru. Jadi apa sampean, jadi presiden, jadi menteri, ingatlah beliau ini yang pertama kali mendidik sampean sing guru sampai alekno. Mayoritas
menghidupkan jasa-jasa beliau. Ini gak neng pondok ada sekolahan Pak, sami untuk ini. Jadi kita yang katakan sebagai santri tidak pernah ingat kepada para kiai misalnya. Bukti ini apa? Nalikan dia awal diri wis hasil. Wis iki ora ngomong ngomong awal diri. Tidak ada pernah yang durung tahu tumbon ono santri nyelameti khusus kiai ini durung tahu tumbon. Diselamati pamboke tok, padahal pamboke urun di duit ya hasil produk barang ngono ya. Yang mengarahkan ke guru-gurunya itu. Sementara ketika gurunya sudah tidak ada, kita lupakan begitu saja. Awal dia gak tahu gimana, gak tahu nyelamat, gak tahu nyelamati. Ya Allah, ini dialami oleh para santri-santri kita. Generasi kita. Maka kita berharap kepada sampean-sampean KB, para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Karangan, masih sampai di sekolah, katakanlah di sekolah umum, maka ya jadilah orang yang baik. Bukan dan tidak mustahil seandainya SMA Negeri 1 Karangan ini akan menelurkan orang-orang yang soleh, akan menelurkan tokoh-tokoh di masa yang akan datang. Terus ada sampai belum tak menentu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya mudah-mudahan atas hikmah dan faedahnya, dan semua kita berharap ke depan semoga sekolah panjenengan ini menjadi sekolah yang luar biasa, sekolah yang menghasilkan menelurkan tokoh-tokoh di masa yang akan datang, pemimpin-pemimpin yang benar-benar uswah hasanah, panutan kesayangan kagem umat di masa yang akan datang. Nah ini harapan kita, dan moga-moga ilmu-ilmu yang telah sampean terima menjadi ilmu yang faat, ilmu yang berbarokah, bisa mengantarkan kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, muga-muga nek kula jenengan kabeh dipanggil kali Gusti Allah, muga-muga pikantuk husnul khotimah. Ini yang terpenting. Jadi njaluk husnul khotimah nek sing urip ngene iki. Muga-muga husnul khotimah wis bar mati lagi. Muga-muga husnul khotimah kasep. Wis mati kaya kudu ana husnul khotimah. Wis mati dungane ana dhewe, monggo lahu warhamhu lek lanang wa afi wa afu anhu. Lek itu yang mengfirlah warhamah fi afu anda. Ojo kok nang WA muga-muga husnul khotimah kasep dul. Ini ora paham wae, guru agama ora paham ngono ya. Story WA-ne ku diganti ya. Nek wong mati dongane Allah maghfir lahu, muga-muga disepuro dosane, diwelasi bari Gusti Allah. Pun mboten mawon. Wis muga-muga terima lan faithahipun Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mugi-mugi Pak Guru paringi sabar nggih. Murid sampeyan wis ra karuan cuwone. Wis muga sabar jenengan. Wis muga bakti panjenengan. Ya Allah, niku dipun males kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paringi telaten, dipun boten usah digething lari-lari niku. Disayang nggih boten usah digething nggih. Jadi yang murid sing mewakal aja digething. Justru malah disayang jak ngopi barang lho. Kalau diomongi lon-lon, berkali apa derek citra Nabi Musa, fakulan lahu qawlan laginan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nabi Musa kali caca ini sederek ini diperintah kali pangeran pendakwai Fir'aun. Niku bagaimana? Fakulan lahu qawlan laginan, berkatalah kepada Fir'aun sing alon, sing lembut, sing sopan, sing apik, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Cek Fir'aun tersentuh hatinya dan punya rasa takut. Ora kok diguyub iki ngoten mboten. Ora kok nggo kentongan rono rene kentongan rono rene. Allahu Akbar. Ah iku tidak tepat iki. Jak ngopi sing paling tepat. Arep diomongi lon-lon. Ya Allah, muga-muga Pak Guru sedaya niki paringi sehat lahir batin nggih. Laten sabar Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.
dulu muriati cima bainana jam'an nafi'an mubarakan mardian musnamira min yamin adala yamil qiyamah barik lana fi kimana wa sulana fi tabarrukina barik lana fi ulumina wa zakina wa barik lana fi hayatina amarina rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.